masuk ke kontrak kuliah, ya kita masuk ke kontrak kuliah. Ada beberapa hal nanti saya share di screen itu materi-materi yang akan dipelajari. Tapi sebelumnya ada beberapa hal mungkin yang saya ingin infokan terkait dengan pembelajaran online ini. Jadi kita ini full online sebanyak 16 pertemuan ini kita pelajar, dan semua aktivitas kita itu kita akan menggunakan Edlink, ya. Jadi apakah hanya sekedar melintas atau memang di dalam itu ada percakapan sendiri, diskusi-diskusi sendiri menggunakan Edlink, ya. Itu kita kan bisa melintas dari situ. Jadi seperti ini yang Google Meet tadi, itu kan istilahnya kita cuma melintas lewat Edlink. Kenapa harus melintas ke situ? Supaya histori kehadiran Anda tersimpan. Oh, bahwa dia masuk di Edlink meskipun kita cuma 1 detik tadi masuk. Ya, rata-rata kan masuknya paling 1 sampai 2 detik masuk, baru keluar menuju ke Google Meet, ya. Jadi sengaja saya simpan di situ supaya semua informasi Anda masuk di Edlink, histori kehadirannya tersimpan di Edlink. Jadi saya mudah mengontrol siapa-siapa yang akses ke Edlink meskipun hanya 2 detik, ya. Oke. Kemudian begini, kalau ada masalah tentang kuota, ya, atau tiba-tiba kuotanya habis sementara kita pembelajaran, ya, jadi usahakanlah, atau casnya habis sementara pembelajaran, yang pakai HP tiba-tiba casnya mati, sebaiknya ya kalau Anda sudah punya kuota atau casnya sudah di HP, minimal masuk ke Edlink dulu 1 kali, karena biasanya itu kalau begini malamnya baru saya ambil kehadirannya, karena kondisi ya dalam kegiatan ini. Kalau pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa persen itu yang harus ada sifat empati kepada peserta. Ya, jadi kalau tidak sempat masuk tepat waktu atau pada saat di tengah jalan dia keluar, itu Anda yang minimal Anda sudah pernah ke Edlink, ya. Itu karena itu histori kehadirannya yang dibutuhkan baru disinkronisasi ke Siakat, ya, yang kita pakai sekarang ini kan punyanya Sepima, ya. Nanti insya Allah terkait dengan aplikasi tetap kita pakai Edlink. Tidak selamanya saya menggunakan virtual meeting, ya. Mungkin sekali-sekali kalau ada hal-hal yang penting yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan dalam bentuk video atau bentuk file atau bentuk materi, itu sekali-sekali saya buka meeting. Tapi untuk virtual meetingnya mungkin ada 3 cara yang saya pakai. Kalau saya tidak menggunakan Google Meet, berarti saya menggunakan OBS. Jadi OBS itu Anda tidak perlu menginstal OBS, saya yang menginstalnya, tapi Anda dalam bentuk live streaming, ya. Jadi paling Anda membukanya di YouTube. Jadi nanti ada linknya dikasih. Anda hanya bawa komentarnya melalui chat, tapi gambar saya kelihatan di YouTube Anda. Ya, kemudian aplikasi lain itu yang paling bagus soalnya itu tadi Discord, ya. Discord itu tidak perlu diinstal. Ya, di HP juga bisa pakai Chrome-nya. Tapi yang mau install juga tidak masalah. Tapi itu nanti ada informasi kalau Discord sewaktu-waktu kita bisa berkomunikasi dalam kondisi apapun, itu bisa dipakai. Jadi Discord itu bisa dalam bentuk ini tapi lebih ringan, ya, karena tidak perlu diinstal, sama dengan Google Meet ini kan tidak perlu diinstal juga. Cuma Discord ada pengelompokan tertentu, jadi bagus dipakai untuk pembelajaran. Tapi itu alternatif, ya. Kemungkinan nanti lebih banyak ke video pembelajaran. Kemudian mungkin dalam 1 atau 2 pertemuan biasanya saya kasih kuis, ya, saya kasih kuis untuk mengetahui sampai di mana Anda memahami materi ini, ya. Jadi kalau statistik itu, kalau itu kan berjenjang, ya. Kalau Anda tidak memahami materi sebelumnya, itu agak sulit untuk mengikuti materi setelahnya. Jadi mungkin untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu biasanya di berikutnya itu ada kuis terlebih dahulu di awal, ya. Nanti saya cek di mana kurangnya. Kalau ada yang kemampuan gaya belajarnya, kecepatan belajarnya lambat, biasanya saya japri, ya, bagaimana apa kendala, ya. Itu kalau ada waktu. Tapi mudah-mudahan banyak waktu ya untuk ini, makanya saya coba cari strategi-strategi dalam pembelajaran online. Karena ini sudah banyak diterapkan, ya. Bahkan kita ini nanti mencoba menerapkan yang namanya
flip classroom ya. Flip classroom itu istilahnya terbalik kalau offline. Kalau offline kan kita belajarnya di kelas, kerja tugasnya di rumah. Kalau ini kita coba belajarnya di rumah, diskusinya bareng-bareng di Edlink-nya atau di aplikasi lain yang kita gunakan ya. Kemudian untuk penilaian ya, ini penilaian itu ya saya masih mengikut saja ya, ada kehadiran, ada tugas, apalagi ada UTS dan ada UAS ya. Kalau untuk kehadiran kan sudah jelas di Edlink itu pasti tersimpan historinya itu kalau di laporan itu muncul. Kemudian untuk tugas ya, untuk tugas jarang sebenarnya saya kasih tugas ke perkuliahan ya, paling hanya diskusi memberi kasus baru kita diskusikan bersama-sama, tapi nanti dilihat ya. Tugasnya biasanya saya satukan dengan tugas UTS dan tugas UAS. Jadi biasanya UTS dan UAS-nya itu hanya dalam bentuk tugas, tapi belajar menganalisis data. Ya, mungkin Anda menemukan satu kasus, datanya dianalisis dengan kasus yang berbeda. Jadi kalau ada 20, ini kok jadi 24 orang ya? Ini ada 24 orang yang masuk. Ini itu berarti Anda akan memiliki 24 kasus yang berbeda untuk menganalisis datanya, apalagi di PAI ya. PAI itu kan kalau di pendekatan kuanti itu lebih banyak eksperimen kalau dia kuanti ya. Tapi kalau Anda lari ke pengembangan itu di bagian dalam pengembangan itu ada eksperimennya, karena ada uji kelas besar kalau dia pengembangan media ya. Oke, itu mungkin yang perlu saya sampaikan di awal-awal tentang apa yang akan kita lakukan mulai dari buku. Kalau buku referensi bagaimana ya, banyak gitu. Cari saja di internet ya, cari sama Om Google ya. Jadi kemungkinan ada gamification dalam bentuk permainan-permainan ini kalau ada waktu. Tapi yang jelas itu ya, biasanya kita pelajari di rumah dulu, baru minggu depannya kita diskusikan sama-sama. Kita pakai model flip classroom ya, kemudian ada model berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, ditambah dengan video-video pembelajaran mungkin yang saya upload di Edlink. Jadi kalau Anda agak kurang paham itu bisa dilihat videonya. Yang tidak senang dengan video nanti ada dalam bentuk file juga ya, tergantung gaya belajar Anda, apakah auditi atau visual atau menggabung keduanya atau tidak ya, atau hanya. Karena ada juga yang senang belajar dengan membaca, ada yang senang belajar dengan mendengar, ada yang senang belajar dengan melihat, bahkan sambil mendengarkan musik. Ya, itu nanti dilengkapi, ada materi secara tertulis, ada juga materinya secara video, ya, video pembelajaran supaya lebih mudah digunakan. Karena saya lihat rata-rata menggunakan HP, ya, berarti bisa nanti kan dalam bentuk nanti di linknya saja dari YouTube di-upload ke Edlink itu, silakan dibuka videonya ya. Oke, untuk materi-materi nanti, jadi nanti insya Allah akan saya uploadkan materi-materi dasar yang lupa-lupa ingat ya, ada yang lupa-lupa ingat, ada yang tidak ingat sama sekali, nanti akan saya uploadkan insya Allah minggu depannya. Saya uploadkan materi-materi tentang mean, median, modus, variansi, standar deviasi ya, termasuk penyajian data. Jadi Anda tinggal putar-putar ulang itu dalam bentuk video, tapi kita tidak akan membahas secara inti itu. Silakan Anda pelajari sendiri di rumah. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan di kolom komentar, kita diskusikan sama-sama. Ini materi yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ya, 14 pertemuan, karena 2 pertemuan tadi itu adalah UTS dan UAS. Jadi untuk pokok bahasan pertama nanti kita akan belajar tentang pengujian hipotesis. Nanti di dalam pengujian hipotesis inilah dasar awalnya kita melakukan analisis data secara inferensial ya. Jadi saya kasih istilah untuk pembelajaran kita ini adalah mata kuliah statistika inferensial ya. Kalau yang tadi saya sebutkan itu penyajian data, ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas, itu masih statistika deskriptifnya ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis inilah awal kita dalam melakukan analisis data ya. Biasanya kalau dalam penelitian kan ada uji hipotesis ya,
pada rumusan hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis ini nanti kita belajar jenis-jenis pengujian hipotesis yang ada. Ya, jadi nanti ada hipotesis yang jenisnya deskriptif, ada hipotesis yang jenisnya asosiatif, dan ada hipotesis yang jenisnya komparatif. Nah, itu di dalam hipotesis kita belajar tentang jenis-jenis pengujian hipotesis. Kemudian yang kedua yang kita pelajari itu adalah rumusan hipotesis. Ya, jadi bagaimana menyusun rumusan hipotesis? Nanti di dalam hipotesis kita menyusun ya rumusan hipotesisnya. Jadi kalau yang sudah pernah S1 penelitian pendekatannya kuanti, itu di dalam rumusan hipotesis itu ada komponen-komponen di dalamnya, ada dua biasanya. Itu ada hipotesis nihil dan ada hipotesis alternatif, atau biasa disebut ada H0, ada H1, ada juga yang H0 dan H. Ya, tergantung kesepakatan kita. Itu nanti bagaimana menulisnya dalam bentuk kalimat, rumusan hipotesisnya, dan bagaimana menulisnya dalam bentuk model statistik. Jadi biasanya kalau kita meneliti itu dalam bentuk kalimat jarang ditulis. Yang ditulis itu langsung adalah dalam model statistik untuk penulisan rumusan hipotesisnya. Nah, di dalam uji hipotesis ini juga nanti kita akan belajar tentang kriteria pengujian. Ya, yang dimaksud kriteria pengujian ini kapan kita menolak yang ada di dalam rumusan hipotesis itu, yaitu H0 dan H1. Jadi ada syaratnya ketika H0-nya tidak berlaku, dan ada syaratnya ketika H0-nya diberlakukan. Atau kalau dalam bahasa pengujian hipotesis, kapan H0 ditolak dan kapan H0 gagal ditolak atau diterima. Ya, itu kriteria pengujian. Nanti kita belajar juga di dalam materi uji hipotesis ini. Kemudian di uji hipotesis juga kita akan belajar tentang bagaimana menuliskan rumusan masalah untuk model statistiknya. Jadi ada istilah namanya uji pihak kiri, ada uji pihak kanan, ada uji dua pihak. Jadi nanti tergantung ya, tergantung kalau uji pihak kiri bagaimana menuliskan rumusan hipotesisnya dalam bentuk statistik. Kalau menggunakan uji pihak kiri atau dalam bentuk kalimat, itu nanti kita belajar itu di dalam uji hipotesis juga. Jadi ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan, dan ada uji dua pihak. Nah, di dalam uji pihak kiri ini kalau dia jenis hipotesisnya bersifat deskriptif, bagaimana penulisan rumusan hipotesisnya. Kalau dia asosiatif bagaimana, begitu juga kalau dia komparatif bagaimana. Itu di dalam pengujian hipotesis yang akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir dalam pengujian hipotesis juga nanti kita akan belajar tentang teknik bagaimana menentukan rumus yang dipakai untuk melakukan pengujian hipotesis. Jadi ada rumus, biasanya disebut uji statistik atau teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Jadi ada uji yang dipakai untuk menentukan apakah sampel yang kita teliti ini itu sama yang terjadi, bisa juga terjadi pada populasi. Itu namanya uji. Jadi analisis inferensi itu kan biasanya kalau kita meneliti menggunakan sampel. Nah, untuk mengeneralisasi sampel ini atau melakukan inferensi, itu ada uji yang digunakan untuk membuktikan bahwa apa yang kita dapatkan di sampel ini bisa terjadi juga pada populasi, karena di generalisasi nanti kesimpulannya di situ. Nah, ada rumus yang dipakai dalam melakukan inferensi ya, atau uji hipotesis. Nah, itulah nanti materi uji hipotesis. Yang terakhir adalah menentukan teknik atau uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Ya, nah ini dasar awal ya. Jadi kalau kita menganalisis hampir setiap materi-materi nanti, kalau kita menganalisis kita selalu mulai dari pengujian hipotesis. Ya, bagaimana menuliskan rumusan hipotesisnya, kemudian bagaimana menuliskan kriteria pengujiannya, ditambah lagi uji statistik yang digunakan. Makanya itu dasar. Kita tidak bisa melangkah ke selanjutnya kalau ini belum dipahami 100%. Nah, intinya harus 100%. Kalau tidak nanti salah-salah. Ya, salah dalam mengambil keputusan. Oke, nanti biasanya uji hipotesis ini 1 sampai 3 pertemuan baru bisa clear. Ya. Oke. Di dalam uji hipotesis ini tidak ada perhitungan ya, tidak ada perhitungan. Yang ada hanya menyusun saja, menyusun untuk menuju ke kesimpulan.
Ya, jadi itu dugaan awal ya, hipotesis itu kan dugaan awal. Jadi itulah nanti yang akan kita buktikan dari uji hipotesisnya. Kemudian materi selanjutnya itu nanti kita juga belajar tentang analisis korelasi. Ya, ini saya yakin banyak yang paham ini, banyak yang ingat ini tentang analisis korelasi. Ya, di dalam analisis korelasi ini kita hanya belajar dua jenis saja. Ya, ada korelasi dua variabel atau korelasi sederhana dan ada korelasi berganda. Jadi variabel X-nya lebih dari variabel X-nya 2 atau lebih dari 2. Ya, 2 ke atas lah. Nah, itu analisis korelasi ya. Tapi kita hanya belajar untuk satu variabel bebas dan 2 variabel bebas. Untuk analisis regresi selanjutnya, jadi ini juga akan kita pelajari. Ini banyak kalau di bidang survei ya. Analisis regresi sama dengan analisis korelasi. Jadi regresi itu adalah lanjutan dari analisis korelasi. Regresi boleh dilaksanakan kalau dilanjutkan kalau ada korelasi. Kalau tidak ada, tidak bisa diregresikan. Nah, regresi ini kan nanti kita mau mencari model ya, model apakah variabel X ini pengaruhnya meningkat atau menurun terhadap variabel Y. Itu analisis regresi. Jadi ada pemodelan di sini. Nah, analisis regresi ini juga kita belajar untuk satu variabel X dan 2 variabel X. Variabel X. Jadi ada regresi linear berganda dan ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Itu nanti dipelajari juga analisis regresi. Kemudian materi selanjutnya adalah uji T. Ya, uji T ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimen. Ya, itu banyak dalam eksperimen. Apakah eksperimennya menggunakan pretest post-test only atau menggunakan true eksperimen atau apa lagi? Saya lupa itu yang satu namanya, tapi ada faktorial juga. Biasanya kalau sudah pasca sarjana itu desain-desainnya lebih banyak ke faktorial. Jadi ada kemampuan awal yang dikontrol. Itu sebaiknya ke situ lah kalau penelitian eksperimen ya. Itu uji T. Jadi nanti ada uji T untuk variabel yang berkorelasi, ada yang independen. Nanti kita pelajari itu akan dijelaskan pada saat materinya sudah berlanjut ya. Kemudian ada analisis varian. Jadi analisis varian ini lanjutan juga dari GT sebenarnya. Jadi kalau kita ingin membandingkan sesuatu ya, lebih dari 2 pembanding, itu biasanya kita menggunakan analisis varian ya, namanya ANAVA. Ya, ANAVA ini kita hanya belajar 2 macam juga, ANAVA satu arah dan ANAVA dua arah. Begitu juga analisis kovarian lanjutan dari ANAVA. Kovarian ini ada kovariatnya istilahnya. Jadi ada variabel yang dikontrol ya kalau menggunakan ANAVA. Nah, inilah materi-materi yang akan kita selesaikan selama 13 pertemuan ya, karena pertemuan pertama kan sudah diambil oleh kontrak perkuliahan. Selain uji hipotesis ya, analisis yang lain ini 1, 2, 3 mulai dari korelasi, regresi, uji T dan ANAVA dan ANAVA ini kita semua menggunakan aplikasi SPSS dan pendampingnya adalah aplikasi Excel. Jadi saya menjelaskan nanti sebentar bagaimana itu korelasi, bagaimana regresi ya. Kemudian bagaimana itu ANAVA dan ANAVA, baru kita hitung, kita menggunakan aplikasi SPSS-nya untuk menentukan korelasinya, regresinya dan variansinya ya, tergantung kasusnya ya. Oh iya, hampir saya lupa, ada sebelumnya juga materi tambahan itu, ada uji persyaratan analisis, itu juga penting ya. Uji persyaratan analisis saya lupa munculkan di sini, tapi itulah di awal ya. Kalau kita bekerja di parametrik itu biasanya uji persyaratan analisisnya itu banyak ya, harus diuji apakah datanya berdistribusi normal. Kalau uji T itu ada lagi variansinya homogen ya. Kalau analisis regresi itu lihat lagi apakah koefisiennya itu koefisien korelasinya signifikan dan linearitasnya itu banyak ya. Nah, apa jadi ini ada saya lupa tambahkan, yaitu uji persyaratan analisis ya. Nah, itu adalah materi-materi yang apa namanya, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini
Saya kira demikian teman-teman mahasiswa. Insya Allah sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.